Bayangkan pagi Anda tanpa kopi. Rasanya ada yang kurang. Bagi sebagian orang, secangkir kopi adalah penggerak utama sebelum memulai aktivitas. Ada yang suka kopi hitam pahit sederhana, ada yang lebih memilih cappuccino dengan buih susu lembut, atau kopi kekinian dengan tambahan gula aren. Apapun jenisnya, kopi bukan sekadar minuman. Kopi adalah bagian dari budaya, gaya hidup, bahkan cara kita berinteraksi. Namun, di balik kesederhanaan secangkir kopi, tersembunyi kisah ekonomi yang luar biasa besar. Kisah tentang jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada biji kecil berwarna coklat ini. Dan menariknya, kopi memberi kita kesempatan untuk memahami ekonomi global lewat sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian. Sejarah kopi sendiri penuh warna. Konon, kisahnya bermula di Ethiopia, Afrika Timur. Ada legenda tentang seorang penggembala bernama Kaldi yang heran karena kambing-kambingnya tampak lebih bersemangat setelah memakan buah kopi. Dari sana, manusia mulai bereksperimen, merebus, menyangrai, hingga menemukan cara menyeduh biji kopi menjadi minuman. Dari Ethiopia, kopi menyeberang ke Yaman, berkembang di dunia Islam, lalu menyebar ke Turki, Persia, dan Mesir. Kopi masuk ke Eropa pada abad ke-17, dan langsung populer. Kedai kopi tumbuh di London, Paris, dan Wina. Bahkan kedai kopi dijuluki Penny Universities, karena dengan membayar 1 koin kecil, orang bisa membeli kopi sekaligus mendapatkan diskusi dan pengetahuan dari percakapan di sana. Dari sinilah kopi mulai punya dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Hari ini, kopi bukan hanya minuman, tapi industri global bernilai ratusan miliar dolar. Menurut International Coffee Organization, nilai pasar kopi global kini lebih dari 200 miliar dolar per tahun. Lebih dari 125 juta orang di dunia bergantung pada kopi sebagai sumber penghasilan. Dari petani kecil di desa terpencil, hingga perusahaan multinasional yang mengendalikan perdagangan kopi dunia. Indonesia adalah salah satu pemain besar. Kita termasuk produsen kopi terbesar, bersama Brasil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia. Kopi Gayo, Toraja, Mandheling, dan Java dikenal luas di mancanegara. Indonesia menyumbang sekitar 6/7 produksi kopi dunia. Namun, ironisnya, banyak petani kopi kita masih hidup sederhana, dengan penghasilan yang pas-pasan. Disinilah letak menariknya, kopi bisa menjadi cermin untuk memahami paradoks ekonomi. Sebuah produk yang setiap hari kita nikmati, ternyata punya kisah panjang tentang distribusi nilai, ketidakadilan, sekaligus peluang besar. Kalau Anda penasaran bagaimana sebenarnya perjalanan kopi dari kebun sampai ke meja kita, dan mengapa harga secangkir kopi di kafe bisa puluhan kali lipat dari harga biji kopinya, jangan lewatkan bagian berikutnya. Klik tombol like kalau sejauh ini Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan, dan pastikan Anda lanjut ke pembahasan berikutnya karena kita akan membedah rantai ekonomi kopi secara lebih detail. Mari kita ikuti perjalanan secangkir kopi. Semuanya dimulai dari kebun kecil, biasanya dikelola petani dengan lahan di bawah 2 hektar. Mereka menanam, merawat, memetik, dan mengolah biji kopi. Tahap awal ini penuh kerja keras. Menunggu pohon kopi berbuah bisa memakan waktu 3-4 tahun. Lalu setiap panen harus dilakukan dengan hati-hati agar kualitas terjaga. Sayangnya, disinilah masalah ekonomi pertama muncul. Harga yang diterima petani seringkali sangat rendah. Rantai pasok kopi panjang sekali. Dari petani ke tengkulak, dari tengkulak ke pengepul besar, lalu ke eksportir, perusahaan pengolah, distributor, hingga akhirnya sampai ke kafe. Semakin panjang rantai, semakin kecil bagian yang diterima petani. Contoh sederhana, secangkir kopi di kafe kota besar bisa dijual seharga Rp30.000. Tapi bagian yang kembali ke petani bisa kurang dari Rp3.000. Artinya, hanya sekitar 10% atau bahkan kurang. Padahal, justru petani yang menghabiskan tenaga dan waktu untuk menghasilkan biji kopi. Mengapa bisa begitu? Karena nilai ekonomi kopi banyak tercipta di hilir, saat biji kopi diproses, disangrai, dikemas, diberi merek, dan dijual dengan pengalaman tertentu. Inilah yang disebut nilai tambah. Produk yang sederhana bisa berubah nilainya berkali lipat ketika masuk ke rantai industri modern. Namun, tidak semua cerita suram. Ada gerakan yang berusaha memperbaiki kondisi ini, seperti fair trade coffee atau perdagangan adil. Konsepnya, pembeli, baik perusahaan maupun konsumen,
bersedia membayar lebih mahal agar petani mendapatkan harga yang layak. Ada juga model direct trade, di mana roaster atau kedai kopi membeli langsung dari petani, memotong rantai perantara. Walau belum masif, tren ini memberi harapan baru. Kopi juga contoh menarik bagaimana ekonomi gaya hidup bekerja. Banyak orang membeli kopi bukan semata karena rasa, tapi karena pengalaman. Duduk di kafe dengan desain modern, mendengar musik lembut, atau sekadar merasa keren memegang gelas kopi bermerek. Semua itu menambah nilai pada kopi, jauh di atas harga biji aslinya. Disinilah kopi menjadi cermin realita ekonomi modern. Kerja keras di hulu tidak selalu menghasilkan keuntungan besar, tapi kerja kreatif di hilir bisa melipat gandakan nilai. Kalau Anda merasa perjalanan kopi ini membuka mata, bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa secangkir kopi yang kita nikmati ternyata menyimpan cerita ekonomi yang panjang. Dan jangan berhenti di sini, karena di pembahasan terakhir kita akan membahas apa yang bisa kita pelajari dari kopi untuk kehidupan sehari-hari kita. Klik subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan inspiratif berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kopi? Pertama, kopi mengajarkan bahwa harga yang kita bayar tidak selalu mencerminkan kerja keras di baliknya. Petani yang menanam dan memanen seringkali mendapatkan bagian terkecil, padahal tanpa mereka, kopi tidak akan pernah ada. Ini mengingatkan kita bahwa dalam ekonomi, nilai tidak selalu adil. Kedua, kopi mengajarkan tentang pentingnya nilai tambah. Produk sederhana bisa menjadi luar biasa ketika diberi cerita, dikemas dengan baik, dan dijual dengan pengalaman. Dari sini kita bisa belajar, dalam hidup maupun bisnis, kemampuan memberi nilai tambah sering lebih menentukan daripada sekadar memiliki bahan dasar. Ketiga, kopi menunjukkan betapa dunia kita terhubung. Secangkir kopi di meja Anda mungkin berasal dari Ethiopia, diperdagangkan lewat pasar Eropa, disangrai di Amerika, lalu disajikan di kafe lokal. Ini bukti nyata bahwa ekonomi global bukan teori jauh, kita mengalaminya setiap hari. Terakhir, kopi memberi inspirasi tentang menghargai proses. Lain kali ketika Anda menyeruput kopi, berhentilah sejenak. Pikirkan tangan-tangan yang bekerja keras dari kebun hingga ke meja Anda. Dari situ kita bisa belajar untuk lebih menghargai produk, lebih bijak sebagai konsumen, dan lebih peka terhadap cerita di balik barang-barang yang kita nikmati. Kopi bukan hanya tentang rasa. Kopi adalah cerita tentang manusia, tentang perjuangan, dan tentang ekonomi global yang sering luput kita sadari. Kalau Anda merasa pembahasan ini memberi perspektif baru, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut Anda, apakah kopi seharusnya lebih dihargai sebagai produk budaya atau produk ekonomi? Klik like jika Anda setuju bahwa petani kopi layak mendapat bagian lebih besar. Dan tentu saja, pantau terus video-video berikutnya di channel ini, karena kita akan mengulas lebih banyak topik ekonomi dengan cara yang ringan, dekat dengan keseharian, tapi penuh makna.